Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang kembali di channel YouTube Bapak. Seperti biasa, Bapak harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kalian tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran daring pada kesempatan kali ini. Oke, seperti biasa, kita akan melanjutkan pertemuan kita yang sebelumnya, yang mana materi yang akan kita pelajari tetap tentang integral. Ya. Oke. Jadi sebelum kita mulai, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Bapak agar kalian tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat seputar kegiatan pembelajaran matematika di SMK Negeri 8 Palembang. Oke, kita mulai. Jadi di pertemuan ketiga ini, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menentukan penyelesaian integral tak tentu dengan menggunakan metode substitusi. Kemudian peserta didik dapat menentukan penyelesaian integral tak tentu dengan menggunakan metode integral parsial. Oke, jadi dua yang akan kalian pelajari yaitu integral substitusi, kemudian integral parsial. Nah, sebelum kita berbicara jauh tentang integral substitusi dan integral parsial, jadi integral itu lebih mudah jika dikerjakan dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan ya. Jadi kita bisa langsung mengintegralkannya satu per satu. Tapi dalam satu kondisi, kadang dalam suatu bentuk integral, dia terdiri dari dua perkalian, ada variabelnya. Nah, kalau dalam bentuk seperti itu, kemudian ditambah lagi dalam bentuk berpangkat juga, maka akan semakin sulit dikerjakan dengan menggunakan cara yang normal. Ya, dengan menggunakan sifat-sifat integral ya, kita integralkan satu-satu ya gitu, yang dipisah oleh plus minus, itu sangat sulit. Maka kita butuhkan dua integral yang ini, integral substitusi dan integral parsial. Oke, kita mulai bahas integral substitusi. Misal kita misalkan ya di sini dengan menggunakan substitusi U sama dengan Gx. G adalah fungsi yang mempunyai turunan, sehingga integral f Gx dikali G aksen X dapat diubah menjadi integral f U du. Nah, jadi kalau ada perkalian, integral dalam bentuk perkalian, f Gx dengan G aksen X, ya tentunya Gx dan G aksen X ada hubungan, dapat diubah menjadi integral fu du. Jadi Gx-nya adalah U, seperti yang dijelaskan di sini, kemudian G aksen X-nya adalah du. Nah, jika fu adalah antipendiferensialan, berarti antipendiferensialan itu adalah anti turunan, berarti integral ya. Jika fu adalah anti diferensial dari fx, maka ini rumusnya. Jadi integral f gx g aksen x dx sama dengan integral fu du. Nah, itu sama dengan fu plus c. Nah, c-nya ini adalah konstantanya ya. Setelah diintegralkan fu du-nya mendapatkan fu, kita kembalikan lagi, kita balikkan lagi u-nya sebagai gx. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita substitusi itu mengganti ya, anggaplah memisahkan gx dengan u. Oke, kita bahas ke contoh soalnya. Ada dua ya. Yang pertama, integral 9x dikali akar 3x kuadrat plus 1.
Nah, Pak tulis dulu. Integral 9x dikali akar 3x kuadrat plus 1 dx. Nah, di sini kita harus memisalkan dia. Kita harus memisalkan. Ada yang harus kita misalkan. Nah, misal. Nah, di sini yang kita misalkan itu yang mempunyai pangkat tertinggi. Ya, yang mempunyai pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya siapa? Yang pangkat 2. Pak, ini kan pangkat 2 di dalam akar. Berarti dia sama sejajar. Ya, kita nggak usah pakai akarnya dulu. Kita pakai, pokoknya kita ambil yang pangkat tertinggi tanpa akar. Meskipun dia di dalam akar. Jadi ini kita misalkan sebagai U. U-nya adalah 3x kuadrat plus 1. Akarnya nggak usah dimasukkan. Nah, setelah kita misalkan sebagai U, ini kita turunkan DU. Turunannya terhadap X ya, berarti berapa nih? 2 kali 3, 6. 6x, langsung ambil dx. Ya, karena dia diturunkan terhadap X tadi. Nah, setelah itu, kita buat. Ini kita buat sama dengan dx saja ya. Berarti du per berapa x nih? Per berapa? Per 6x. Jadi du per 6x sama dengan dx. Nah, kita balik saja ini. Berarti dx sama dengan du per 6x. Nah, setelah ini kita apa kan? Nah, setelah ini kita mulai kerjakan yang soal yang ini, integralnya ya. Jadi integral 9x dikali akar 3x kuadrat plus 1 dx. Nah, kita buat integral. Ini 9x tetap kita buat akar. Nah, ini baru kita masukkan U-nya. 3x kuadrat plus 1, ini ya, 3x kuadrat plus 1 sebagai U. Berarti kita ganti dengan U. Berarti U, ini U ya. Nah, U, dx-nya kita ganti dengan yang ini. Ini kan dx kan? Dx. Berarti du per 6x. du per 6x. Nah, du per 6x. Pak sambung ke sebelah ya. Nah, di sini ada yang bisa kita coret x dengan x. Maka dia akan tinggal integral 9 per 6. Nah, akar U. Akar U kalau kita pangkatkan dia akan menjadi U pangkat setengah dx. Nah, setelah itu ini Pak ke samping ya karena nanti nggak muat di bawah. Nah, setelah itu sesuai dengan sifat integral dia akan jadi seperti ini kan, 9 per 6 integral U pangkat setengah dx. Nah, baru kita selesaikan integralnya 9 per 6 U pangkat setengah. Pelajaran pertemuan dua minggu sebelumnya, berarti di sini 1 per setengah tambah 1 setengah. 1/2 itu 3 per 2. U pangkat 3 per 2. Nah, di sini tinggal kita balik 9 per 6. 3 per 2 kita balik menjadi 2 per 3. U pangkat 3 per 2. U pangkat 3 per 2. Nah, ini bisa kita coret 9 membagi 3. 3 kali 2, 6. 6 bagi 6, 1. Berarti dia habis ya. Jadi dia 1 dikali U pangkat 3 per 2. Nah, U pangkat 3 per 2, kita balik lagi. U tadi sebagai apa? 3x kuadrat plus 1. Jadi dia 3x kuadrat plus 1 pangkat 3 per 2. Plus C. Nah, di sini bisa kita ubah dia dalam bentuk bilangan akar. Bilangan akar berpangkat, jadi akar pangkat ya, akar saja ya, akar dari 3x kuadrat plus 1 pangkat
3. Nah, 2-nya kemana Pak? 2-nya ada di sini ya. Kalau akar pangkat 2 itu tidak lazim ditulis 2-nya ya. Dibiarkan saja plus C. Nah, ini jawaban untuk contoh soalnya. Oke. Nah, kita coba yang satu lagi, yang ini. Yang ini kita buat di sinilah ya. Nah, oke. Untuk yang integral 5x per akar 5x kuadrat dikurang 3 dx. Nah, berapa tadi ya katanya. Jadi kita misalkan lagi. Kita misalkan, ini 2 ya. Kita misalkan, misal U-nya adalah 5x kuadrat dikurang 3. Nah, ini kita turunkan. DU sama dengan 2 kali 5, 10. 10x dx. Nah, berarti kalau kita mau buat dx-nya berarti sama dengan du per 10 per x. Du per 10x dan 10 per x. Nah, sudah kita selesaikan. Kita selesaikan di sebelah sini. Ini sama dengan integral 5x per, nah ini kan akar u, kita buat akar u. Sebelahnya ada dx, di sini ada dx. Dx-nya kita ganti yang ini. Du per 10x. Du per 10x. Nah, di sini kita bisa coret x dan x-nya. X-nya habis 5 sama 10, kita ganti 2. 5 per 10 itu 1 per 2 ya, jadi 2-nya di bawah. Nah, kemudian dia akan jadi seperti ini nanti. Integral 1 per 2 dikali 1 per akar U. Nah, akar U kita langsung buat dia U pangkat setengah DU. Nah, setelah itu, ini sesuai dengan sifat integral seperti ini. 1 per 2 integral. Ini kita naikkan. Kalau dia positif di bagian pembilang, maka dia negatif di bagian penyebutnya, menjadi penyebutnya. Integral U pangkat negatif setengah DU. Nah, ini 1 per 2. 1 per negatif setengah tambah 1. Setengah. Ya, dikali U pangkat negatif setengah tambah 1 setengah. Nah, setelah itu ini kan kita buat 1 per 2 dikali 1 dibagi 1 per 2. Nah, ini tinggal dibalik ya. 2 per 1. U pangkat setengah. 1 per 2 kali 2 per 1 habis ya. Tinggal U pangkat setengah. U itu tadi apa? U itu 5x kuadrat. 5x kuadrat dikurang 3 pangkat setengah plus C. Atau kita bisa buat dia menjadi akar 5x kuadrat dikurang 3 plus C. Nah, oke. Jadi inilah penyelesaian dari contoh integral substitusi. Integral substitusi ya. Oke. Semoga kalian paham untuk integral substitusi. Next, kita masuk ke integral parsial. Jadi parsial itu secara etimologi ya, bahasa itu sebagian. Ya, integral sebagian. Jadi kita mengintegralkan hanya sebagian. Misalkan UX dan PX masing-masing adalah fungsi dalam variabel X, maka penintegralan integral UD, ini ada V-nya ya, UdV. Maka pengintegralan UdV ditentukan oleh hubungan. Nah, kayak gini. Jadi integral UdV itu sama dengan UV dikurang integral VdU. Jadi kalau ada dua fungsi integral seperti ini ya,
mereka dikalikan, satunya dianggap U, satunya dianggap dV langsung diturunkan ya. Dia sudah dianggap sebagai sebuah turunan dari V. Nah, kalau untuk integral parsial menurut Bapak terserah mau misalkan siapa yang jadi U, siapa yang jadi dP. Nah, kalau di integral sebelumnya substitusi itu yang harus dimisalkan. U adalah integral yang fungsi yang mempunyai pangkat tertinggi. Kalau di sini terserah ya, yang mana U, yang mana dV-nya nanti terserah. Kemudian baru kita tentukan UV sama VDU. Oke, kita langsung contoh soal. Contoh ada dua ya, Pak siapkan. Yang pertama integral 2x dikali akar x plus 1 dx. Kemudian yang satunya integral x dikali akar pangkat 3x dikurang 4 dx. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu integral 2x dikali akar x plus 1 dx. Nah, di sini kita misalkan U-nya itu sebagai 2x. Kemudian dV, nah, dV-nya itu, dV-nya ini ya, x plus 1. X plus 1, akar x plus 1. Di sini langsung Pak buat x plus 1 pangkat setengah ya. X plus 1 pangkat setengah. Nah, kenapa Pak harus dibuat UdV? Ya kan, tadi rumusnya integral UdV itu sama dengan UV dikurang integral VdU. Ini rumusnya. Nah, ini rumusnya. Nah, jadi yang depan itu sebagai U, yang belakang sebagai dV. Kita anggap seperti itu saja ya. Nah, berarti di sini kita butuh U, kita butuh VU udah ada. Kemudian kita butuh DU juga. Nah, berarti di sini DU-nya turunan dari 2U, di sini 2X, berarti dia 2DX. Pak, DX itu tadi apa, Pak? Selalu muncul DX. DX itu diferensial terhadapnya. Terhadap apa dia? Ini diturunkan terhadap X. Makanya X-nya menjadi hilang, ya, berkurang 1, turun pangkatnya. Kemudian di sini dV X per 1 pangkat setengah. Kalau kita mau jadikan dia V, berarti kita harus integralkan dia. Integral dari X plus 1 pangkat setengah. Integralnya sudah kita pelajari pertemuan sebelumnya. 1 per setengah tambah 1. 3 per 2. Kemudian di sini X plus 1 pangkat 3 per 2. Maka dia akan menjadi 2. Sorry. Dia akan menjadi 2 per 3 X plus 1 pangkat 3 per 2. Nah, di sini nggak usah pakai C dulu. Dah, kalau sudah, Pak sambung yang di sebelah sini. Oke, sebelah sini, biar muat ya, ke bawah. Nah, kita mulai selesaikan. Integral 2x dikali akar x plus 1 dx. Taruh sini UV, pilih. U-nya berapa? U-nya 2X. V-nya yang ini ya. V-nya 2 per 3 dikali X plus 1 pangkat 3 per 2. Dikurang integral V. V-nya mana? V-nya yang ini. Balik lagi ya. Balik lagi dia. 2 per 3 X plus 1 pangkat 3 per 2. DU. DU-nya ini 2X. DU-nya 2dx ya, 2dx bukan 2x. Berarti 2dx. Nah, udah kita integralkan ya. Ini kita bisa kalikan, enggak usah ya. Enggak usah ini. Ini 2. Oke, kalau bisa. Oke, sudah. Kita kalikan 2 kali 2 per 3, 4 per 3x kali x plus 1 pangkat 3 per 2. Nah, dikurang. Ini juga 2 kali 2, 4 per 3. Nah, berarti di sini 4 per 3. Nah, ini baru kita integralkan lagi.
kita integralkan lagi dia. Ya, integral X plus 1 pangkat 3/2 berarti 1 per 3/2 tambah 1, 3/2 1/2, 1/2 tambah 1 2/2, 2/2 itu adalah 5/2 X plus 1 pangkat 5/2. Nah, kemudian kita susun lagi 4/3 X. X plus 1 pangkat 3/2 dikurang 4/3, ini dibalik 2/5 X plus 1 pangkat 5/2. Nah, sebenarnya di sini sudah selesai. Tapi kadang dalam bentuk pilihan ganda, kalau nanti kalian menghadapi ujian-ujian akhir dan dalam bentuk pilihan ganda, di jawabannya biasanya jarang yang menyediakan bentuk seperti ini. Dia harus dimanipulasi lagi. Nah, di sini Pak akan jabarkan lagi dia. Jadi seperti ini ya, 4/3 X dikali X plus 1 pangkat 3/2 dikurang. Nah, ini nggak usah dikalikan. Nggak usah dikalikan. 4/3 dikali 2/5. Nah, X-nya kan 5/2 ini 2,5 ya. Dia terdiri dari 1 ditambah 3/3/2. 1 ditambah 3/3/2. Ini 1 ya. 1 ditambah 3/2. Nah, berarti dia nanti akan ada bentuk seperti ini. X plus 1 pangkat 1 ditambah X plus 1 pangkat 3/2. 1 tambah 3/2, 5/2, dia balik lagi ke sini. 1, ini kan ada 1. 1 tambah 3/2 balik lagi. Nah, setelah seperti itu, kita ambil yang sama. Siapa yang sama? 4/3 sama X plus 1 pangkat 3/2. Di sini juga 4/3 sama X plus 1 pangkat 3/2. Ini kita tarik ke depan. 4/3 dikali X plus 1 pangkat 3/2. Dikurang. Dikurang siapa yang tersisa? Dikurang lagi. Dikali ya. Dikali. Siapa yang tersisa di sini? X. Kemudian di sini siapa? Dikurang 2/5 X plus 1. Ini kita tulis lagi 4/3 dikali X plus 1 pangkat 3/2. Ini kita kalikan ya, X dikurang 2/5 kali X, 2/5 X plus berapa nih, plus negatif ya, negatif 2/5. Nah, kalau sudah ini 4/3 X plus 1 pangkat 3/2. Kita kurangkan. X dikurang 2/5 X. X ini kan 5/5. 5/5 dikurang 2/5 itu adalah 3/5 X dikurang 2/5. Nah, biasanya ini kan sama penyebut 1/5. Penyebutnya 5. Berarti kita buat kayak gini. 1/5 dikali 4/3 X plus 1 pangkat 3/2 dikali 3X dikurang 2. Nah, finalnya kayak gini. Hasil akhirnya lumayan panjang ya. 4/15 dikali X plus 1 pangkat 3/2 dikali 3X dikurang 2 plus D. Oke. Lumayan panjang hasilnya ya. Oke, jadi inilah integral parsial. Oh Pak, berarti Pak aku menggunakan integral, karena integralnya terlalu panjang hasilnya, prosesnya, bolehkah saya gunakan integral substitusi? Ya, kalau untuk soal yang ini, dia tidak bisa digunakan untuk integral substitusi. Karena tidak ada hubungan antara dua fungsi ini. Kalau disubstitusi, dia ada salah satu diturunkan, dia akan identik atau mirip dengan fungsi yang lain. Kalau di sini nggak ada. Makanya setiap soal integral yang dalam bentuk perkalian dua fungsi atau lebih mungkin ya, bisa digunakan cara parsial semua. Tapi tidak untuk integral substitusi. Ya, gitu, oke? Semoga paham. Nah, kita coba satu contoh soal lagi.
Kita akan bersihkan contoh yang ini. Jadi contohnya integral X dikali akar pangkat 3 dari X dikurang 4 dx. Sesuai tadi dengan rumus integral parsial, integral U dp sama dengan U dikali V dikurang integral V du. Oke, jadi yang ini kita misalkan U-nya adalah X, maka du-nya adalah 1 dx, ya, diturunkan. Kemudian yang ini dv-nya dv, ya, ini sebagai dv. Langsung Bapak jadikan pangkat dia, berarti dia X dikurang 4, pangkat berapa? Nah, ini X kurang 4, ini pangkat 1 ya, berarti pangkat 1 per 3. Jadi itu bukan melihat di X-nya ya, tapi keseluruhannya ya, pangkat 1 per 3. Nah, kita ingin cari V-nya. V-nya berarti kita harus integralkan dia ya. Integralkan berarti 1 per 1/3 tambah 1, 2/3. Sepertiga ditambah 1. Enggak. Oke, ini Pak hapus dulu. Erase. Ya. Ini 1 per 1/3 ditambah 1. Ini ya, anggaplah satunya itu 3/3 ya. Berarti 1 tambah 3, 4. 4 per 3 dikali X dikurang 4 pangkat 4 per 4/3 juga. Ini bisa kita balik, berarti 3/4 dikali X dikurang 4 pangkat 4/3. Nah, kita sambung di sebelahnya karena nanti lumayan agak panjang. Integral X dikali akar pangkat 3 X dikurang 4 dx. Nah, kita masukkan U kali V. Ini U, ini V ya. X dikali 3/4 X dikurang 4 pangkat 4/3 dikurang integral V. V-nya yang ini ya. Kita tulis lagi 3/4 X dikurang 4 pangkat 4/3 dV. du ya, ini du ya. du-nya sama dengan 1 dx, berarti tinggal kita tulis dx saja. Nah, ini kita susun lagi. X dikali 3/4 X dikurang 4 pangkat 4/3. Nah, dikurang 3/4. Nah, kita turunkan X kurang 4 pangkat X dikurang 4 pangkat 4/3. Berarti ini 1 per 4/3 tambah 1, 4/3 tambah 3/3, 7/3. X dikurang 4 pangkat 7/3. Nah, kalau sudah, ini kita susun 3/4 X dikali X dikurang 4 pangkat 4/3 dikurang 3/4 dikali, ini dibalik ya. Berarti 3/7 dikali X dikurang 4. Nah, ini kita buat lagi, kita pisah. 4/3, 7/3 itu 1 ditambah 4/3. X pangkat X kurang 4 pangkat 1 dikali X dikurang 4 pangkat 4/3 ya. Kayak itu. Pangkat berapa ya? 4/3. 4/3. Nah, kalau sudah ada yang sama, kita ambil yang mana?
3/4, X kurang 4 pangkat 4 per 3. Di sini juga 3/4, X dikurang 4 pangkat 4 per 3. Nah, kita ambil. Berarti di sini 3/4 dikali X dikurang 4 pangkat 4 per 3 dikurang 3/7 dikali X dikurang bukan ya, sorry, ini salah stepnya. Ini kayak ini, 3/4 dikali X dikurang 4 pangkat 4 per 3. Nah, dikali dalam kurung yang ini tersisa X ya. X dikurang 3/7 dikali X kurang 4. X dikurang 4. Kita tutup. Oke, kita kerjakan seperti yang tadi. Jadi tapi nanti tergantung dari soal pilihan gandanya yang mana ya. Tapi Pak arahkan seperti yang tadi. 3/4 dikali X dikurang 4 pangkat 4 per 3 dikurang. Ya. Dikali ya, dikali X dikurang 3/7 di 3/7 X ditambah 3 kali 4 12 per 7. Ini masih Pak tulis 3/4 X dikurang 4 pangkat 4 per 3 dikali X dikurang 3/7 X. Kita anggap X nya ini 7/7. 7/7 kurang 3/7 adalah 4/7 di 4/7 X ditambah 12/7. Nah, 1/7 nya kita tarik ya, karena dia sama-sama penyebutnya 7. Berarti 1/7 dikali 3/4 dikali X dikurang 4 pangkat 4 per 3 dikali 4X plus 12. Nah, final stepnya kita tinggal kalikan yang pecahannya yang di luar dari kurung ya. 1 kali 33 per 28 dikali X dikurang 4 pangkat 4 per 3 dikali 4X plus 12 ditambah C. Nah, jadi inilah jawabannya. Oke, semoga paham dengan yang Bapak jelaskan. Nah, seperti biasa untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian dalam memahami materi yang Bapak jelaskan barusan, ada dua contoh soal ya. Soal yang pertama, integral 3x kuadrat dikali akar x pangkat 3 dikurang 1 dx. Kemudian yang satunya integral x dikali akar 5x plus 1 dx. Nah, di sini ini Pak bantu bentuk substitusi. Kemudian yang ini pakai partial. Oke, jadi disalin, dicatat apa yang Bapak jelaskan di buku catatan. Kemudian latihan ini dikerjakan. Selanjutnya seperti biasa difoto lalu kemudian disubmit di classroom kita ya, di integral pertemuan 3. Nanti Bapak akan posting kantong tugasnya ya. Oke. Jangan sampai telat mengumpul, karena kalau telat mengumpul biasanya nilainya akan Bapak kurangi dalam bentuk ketidakdisiplinan kalian. Oke. Nah, jadi demikianlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga yang Bapak ajarkan bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar di rumah. Terapkan pola hidup bersih dan sehat. Terapkan 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker agar kita terhindar dari penyakit COVID-19. Sebelum Bapak tutup, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Bapak. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.